Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Setiap orang ingin bahagia. Tetapi manakala kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, kita menjadi sulit bahagia. Pemirsa yang berbahagia, jumpa lagi kita di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama Bante Atadirotera dan Romo Rusdiansyah. Kita akan membahas mengenai bahagia itu sederhana. Baiklah pemirsa, terimalah salam sehat dan bahagia. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bante, Namo Buddhaya. Romo, Namo apa kabar Buddhaya. Bante? Romo juga sehat-sehat Bante? Sehat. Bante, bisa dijelaskan mengenai konsep bahagia itu sendiri dalam ajaran Buddha Bante? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dimanapun Anda berada, memang topik bahasan kita saat ini yaitu bahagia itu sederhana. Di dalam pemahaman kita sebagai umat Buddha yang berkeyakinan, di dalam kehidupan seseorang ini ada dua hal yang memainkan. Ada unsur jasmaniah dan juga ada unsur batiniah. Makanya kriteria bahagia setiap orang itu berbeda. Apakah dilihat dari segi badaniah, itu bahasanya adalah unsur materi. Di dalam ajaran Sang Buddha, di dalam Anguttara Nikaya kelompok 4, di sana Guru Agung menyampaikan, sebagai perumah tangga, ada 4 jenis kebahagiaan. Yaitu yang pertama, bahagia karena punya kekayaan. Yang kedua, bahagia karena bisa menikmati kekayaan. Dan yang ketiga, bahagia karena bebas hutang. Dan yang keempat adalah bahagia karena punya perilaku yang baik. Ini dipandang dari segi materi atau dari segi jasmani. Maka kalau seseorang semestinya hidupnya itu sudah bahagia, asal memahami dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan. Karena kebutuhan itu dasarnya adalah cukup. Ini yang paling minimal. Sebetulnya kalau bapak dan ibu di rumah cukup makan, cukup punya pakaian, cukup punya tempat tinggal, sebetulnya syarat untuk bahagia itu sudah ada. Secara jasmani sudah cukup, berarti pekerjaan kita tinggal satu, yaitu urusan batiniah kita. Ini yang membedakan satu sama yang lainnya. Seringkali kita melihat dan kita juga memberikan contoh bahwasanya rasanya dia bahagia loh. Apa-apa ada, keluarga juga mapan, tapi kok dia masih mengeluh tidak bahagia. Nah, berarti di sini penyakitnya atau letak permasalahannya adalah di dalam pikirannya. Makanya Sang Buddha menyampaikan, kita adalah apa yang kita pikirkan. Jadi kita adalah apa yang kita pikirkan. Jadi kalau hari ini kita merasa bisa bersyukur, hari ini kita bisa menerima kenyataan yang kita hadapi hari ini, ya secara batiniah ya bisa disebut bahagia. Karena standar bahagia ini urusan batin. Batin ini tidak ada ukurannya. Ya. Jadi kalau mau digaji berapapun itu pasti kurang. Ya, hari ini naik gaji, bulan depan belum puas juga. Jadi sehubungan dengan bahagia ini memang sederhana. Sederhananya bagaimana? Bagaimana kita mengelola pikiran kita. Bagaimana mengelola Pikiran kita. Ya, jadi ini tugas yang sepanjang masa ya. Jadi kalau urusan makan, minum, tempat tinggal ini bisa disediakan oleh alam. Tetapi kalau urusannya pikiran, ini kembali ke kita masing-masing. Ya, jadi setiap orang ini kenapa beda-beda? Karena isi pikiran orang ini juga beda-beda.
satu sama yang lainnya bisa menderita, kadang-kadang secara materi cukup, tetapi karena tidak mampu mengelola pikiran dengan baik, apalagi minimnya pengetahuan, sehingga hidupnya bergantung dari informasi yang dari luar. Baik Bante, Begitu. sebelum kita bicara isi pikiran tadi Bante ya, kita terlebih dahulu break sebentar, kita ikuti beberapa informasi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan kami akan kembali setelah tayangan informasi berikut. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan kami masih membahas mengenai bahagia itu sederhana. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bante Atadiro bahwa kekayaan itu ada 4 jenis ya Bante. Di dalam Anguttara Nikaya, kekayaan, bahagia karena kekayaan maksudnya adalah bahagia karena kekayaan, kemudian menikmati kekayaan itu sendiri, lalu bebas dari hutang. Nah ini susah ini ya, bebas dari hutang, kemudian juga perilaku yang baik. Tadi Bante juga sudah menyampaikan bahwa kita adalah apa yang kita pikirkan. Baik, nah sebelum ke Bante saya mau tanya juga nih ke Romo Rusdiansyah. Iya. Karena Romo Rusdiansyah ini punya pengalaman sendiri Bante. Di mana, mohon maaf Romo, saya dapat berita bahwa Romo juga dalam kondisi, terutama istri maksudnya, dalam kondisi kurang sehat, tetapi Romo bisa kuat, bisa bahagia, seperti itu. Nah, kiat-kiatnya apa nih Romo? Apakah sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bante? Ya baik, Romo Mul, Ibu Bapak, ya umat Buddha dimanapun berada, apa yang telah dijelaskan oleh Bante tadi sangat bagus ya. Artinya kita bicara batin, kita bicara materi juga, lahiriah, batiniah ya. Di dalam kehidupan ini memang ya orang pasti mengalami bermacam-macam ya persoalan, masalah, ya masalah yang di luar, masalah yang di dalam. Nah ini masalah yang di fisik, ya orang bisa mengalami sakit, mengalami ya bermacam gangguan sama fisiknya ya. Ya ada penyakit ya yang ringan, ya yang biasa, ada yang sangat berat gitu. Orang sering mengatakan ini ya mungkin berupa kanker dan lain sebagainya. Apa yang terjadi sama di keluarga saya, memang kita mengalami pengalaman ini, ya istri saya memang saat ini memang mengalami ya orang bilang gagal ginjal ya. Dan gagal ginjal ini memang dialami dari usia masih muda, ya di rumah sakit itu banyak ya, dari umur 10 tahun sampai umur nggak terbatas, sampai 70, 80 pun ada. Dan itu berbeda-beda. Sebabnya kenapa? Ya rata-rata memang ya karena darah tinggi, karena gula darah yang tinggi, karena pola makan yang salah gitu ya, menyebabkan tumpukan-tumpukan ini membuat satu penyakit. Nah apa yang dialami terhadap istri saya ini mungkin ya orang mungkin kaget ya mungkin gak bisa menerima ya bahwa ini apa namanya satu musibah gitu. Kadang-kadang orang kan bilang begitu. Ya. Tapi apa yang saya lihat karena saya belajar Dhamma, bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini ya semuanya tidak ada yang kekal, akan berubah, hancur dan lenyap. Dan semua itu adalah bagian dari karma kita. Bisa jadi karma lampau apa yang diperbuat oleh istri saya ini, dia banyak melanggar, dia banyak berbuat buruk, berbuat jahat. Akibatnya hari ini berdampak sama fisiknya. Nah itu bayar utang, karma buruk lampau. Sekalipun sulit menerima itu, tidak ada cara yang paling baik adalah bagaimana melihat kenyataan ini, menyadari, mengerti, memahami bahwa segala sesuatu itu ya harus kita terima.
Orang yang bisa menerima adalah orang yang bahagia. Tapi orang yang sulit menerima adalah orang yang menderita. Jadi kata kuncinya bagi saya ya, saya terima, saya syukuri, berobat, ya udah jalanin aja. Ya. Karena ini bagian dari kehidupan ya. Sekalipun kita teriak, sekalipun kita benci, sekalipun kita kesal, itu tidak akan bisa menyelesaikan ya dia yang sakit. Malah kita tambah sakit juga. Jadi kuncinya menurut Romo ini adalah menerima ya. Iya, menerima kenyataan saat ini yang tidak bisa diubah. Terima saja supaya terima tetap aja. bisa Kita bahagia. bersyukur, terima, terus kita harus banyak berbuat baik. Karena dengan kebaikan itulah yang akan memberikan pertahanan. Nah, menurut Bante bagaimana? Apakah benar Bante? Ya, apa yang dilakukan adalah hal yang patut dimiliki oleh perumah tangga. Karena memang rasa yang paling menderita itu rasa menolak. Penyakit yang paling berbahaya kan, biasanya saya kasih guyonan tuh, lari pagi itu menyehatkan. Tapi kalau lari dari kenyataan itu menyakitkan. Jadi Romo Rusdiansah memberi contoh, kita tidak bisa lari dari kenyataan. Ya, jadi mau tidak mau ya, ini adalah contoh. Contoh kepada kita, kalaupun kita sekarang lagi di masa sulit, jangan pernah lari dari kenyataan. Ya, setiap orang akan ketemu kesulitan, apakah masalah materi, apakah masalah pikiran. Tetapi dari kejadian itu, kita bisa belajar apa yang perlu kita persiapkan. Baik Bante. Begitu. Sebelum kita lanjutkan, apa yang perlu kita siapkan, kita ikuti terlebih dahulu Bante beberapa informasi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dan kami akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, masih membahas mengenai bahagia itu sederhana. Tadi apa yang sudah diuraikan oleh Romo Rusdiansah bahwa Romo menerima kenyataan. Iya. Istri sakit tidak bisa diubah lagi, tetap berusaha untuk menyembuhkan. Tetapi saat ini harus menerima supaya tetap bisa bahagia. Dan Bante sudah mengatakan juga tadi Bante, harus ada persiapan-persiapan untuk bahagia tentunya Bante ya. Nah, persiapannya itu apa Bante? Ya, di sini karena masalah perumah tangga ini kompleks sekali ya. Makanya persiapannya juga kompleks juga. Jadi tidak hanya kemudian kita mengabaikan sisi materi, materi tetap juga mendukung. Itu tidak bisa dipungkiri. Tetap butuh materi. Ya, karena sebagai manusia tidak lepas dari unsur materi. Tetapi di sini persiapan secara pikiran ini yang mesti dimatangkan. Dimulai dari apa yang tadi disampaikan oleh Romo Rusdiansah ya. Ini kan sebetulnya penerimaan secara pikiran. Jadi memang ada kenyataan ini. Setelah tahu kenyataan seperti ini, langkah apa yang harus diambil? Karena kalau berbicara masalah ini kan sangat kompleks sekali. Jadi minimal kita tahu apa yang akan kita lakukan. Jangan hanya berhenti pada menyalahkan, mengeluh, ya, apalagi mengkambing hitamkan. Tetapi sebisa mungkin cari caranya. Kalau kesulitan di dalam mencari caranya, tanyalah sama yang tahu. Jangan tanya yang dekat, karena yang dekat itu belum tentu tahu. Karena kita butuh jawaban dari yang tahu. Seringkali orang bercerita kepada yang dekat. Yang dekat bukannya kasih motivasi, yang dekat malah kasih pesimis. Ya sudahlah, mau gimana, udahlah. Setiap kehidupan ada kesulitan, tetapi di balik kesulitan setiap kehidupan di situ ada jalan. Orang-orang berhasil, orang-orang yang kuat, itu bukannya lari dari kenyataan. Atau pasrah Bante? Atau pasrah. Kalau pasrah, apakah sama dengan menerima tadi yang disampaikan Romo Rusdiansah? Nah, apa yang tadi disampaikan, ini kan sudah ada persiapannya. Oke. Kalau orang pasrah itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi Romonya kan sudah tahu, kehidupannya akan ketemu dengan perubahan. Nah, perubahan, pengertian akan perubahan itu adalah persiapan awal.
Jadi orang hidup ya harus punya persiapan awal. Ya, persiapan awal pemahaman tentang perubahan. Ya seperti kita nih orang hidup kan bikin perencanaan. Bikin perencanaan, bikin planning, ya, bikin persiapan. Tapi kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, jadi di sini pemahaman tentang pengertian akan perubahan ini persiapan. Makanya yang dilakukan seperti secara batin lah. Secara batin untuk bahagia, belajar untuk tenang. Belajar untuk tenang. Jangan mudah emosian. Karena emosi itu memperkeruh keadaan. Setiap kesulitan awali dulu dengan ketenangan. Jadi sesulit-sulitnya hidup jangan lupa tenang. Memang tenang itu sulit. Tetapi kalau hidup tanpa ketenangan jauh lebih sulit. Makanya bahagia itu sederhana kalau Bapak Ibu bisa tenang. Masalahnya orang tenang itu larinya ke obat penenang. Jadi larinya ke obat penenang. Padahal secara batiniah ini kita ini bisa loh, ya, bisa mendekatkan diri pada ketenangan. Karena ketenangan itu ada di dalam diri kita kok. Jadi di sini kita berbicara tentang ketenangan. Secara garis besar banyak cara untuk membawa kita pada ketenangan. Jadi kalau sekarang tidak tahu caranya bahagia, ya belajar bagaimana tenang. Karena kalau tenang apa-apa itu nikmat. Teh pahit juga nikmat kalau diminum dengan ketenangan. Ya, makanan mungkin cuma sederhana. Kalau dimakan dengan ketenangan bersama keluarga yang tenang, makanan itu seperti makanan surgawi. Meskipun makanannya beraneka macam, tapi kalau suami dan istri ribut tanpa ada ketenangan, makanan itu seperti di dalam neraka, panas. Jadi di sini kita perlu belajar menyikapi kehidupan di masa-masa seperti apapun. Jangan lupa belajar ketenangan. Jangan nunggu sulit baru belajar tenang. Nah, ini jadi, hal yang perlu Jadi belajar dilatih. ketenangan dulu Bante ya. Harus Betul, tenang dulu utamanya. Ya. Tapi menyinggung dari Romo Rusdiansyah tadi juga walaupun istri sakit banyak melakukan kebaikan. Kebaikan apa yang sudah dilakukan Romo? Atau seperti apa kebaikan apa yang harus dilakukan? Iya, baik. Ya, dalam kondisi yang seperti ini ya, ngalami sakit ya. Jadi ada sesuatu yang memang harus kita lakukan gitu. Karena kalau kita belajar Buddhis ini, apa yang kita terima hari ini adalah akibat dari perbuatan kita di masa lalu. Jadi apa yang kita tanam itu yang bakal kita terima, kita tuai gitu. Jadi artinya apa? Kita mengalami sakit, mengalami tidak enak, kemudian kita mungkin banyak halangan, rintangan, gangguan, artinya stres segala macam itu artinya perwujudan karma buruk kita lagi banyak berpihak sama kita. Tapi andai kata kita punya kebajikan yang banyak, maka hidupnya itu lancar. Usaha lancar, sehat, bagus semuanya. Bagus-bagus semua gitu. Nah untuk menyikapi apa yang terjadi, yang dialami oleh keluarga saya ini, istri saya. Pertama memang saya anjurkan karena dia ya harus banyak berbuat baik. Beradi tanah, bertekad. Ya baca doa, parita, ya meditasi apa yang disampaikan oleh Bante Atadhiro ya. Karena itu memunculkan ketenangan. Karena kalau kita tenang, gelisah, khawatir, cemas itu menjauh. Tapi kalau kita nggak tenang ya banyak kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan gitu. Cemas, nah ini yang penyakit. Orang nggak bahagia itu. Tapi kalau dia jauh dari itu ya dia berarti tenang, bahagia. Nah itu yang pertama dia lakukan banyak berbuat baik. Berada di tanah, meditasi. Bahwa apa, fisik ini hanya sarana hidup aja. Jadi walaupun dalam kondisi sakit masih bisa tetap bahagia. Bahagia, seperti itu ya. Iya betul. Baik, luar biasa. Iya. Bante mau nambahkan Bante, silakan Bante. Sepertinya sudah mau nambahkan. Ya, ini mengingatkan aja. Semua orang pengen hidup tenang, tetapi masih terbayang-bayang masa lampau. Ya, jadi kemarin, hidup hanya untuk kemarin. Ini bikin tidak tenang. Baik Bante. Ya. Sebelum saya break dulu Bante, ya saya stop dulu, kita ikuti terlebih dahulu ya Bante beberapa informasi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, dan kami akan kembali setelah beberapa informasi berikut.
Pemirsa yang berbahagia, masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama Bante Atadi Rotera dan Romo Rusdiansyah. Bante tadi sudah menyampaikan ya persiapannya, tentu pikiran supaya lebih tenang seperti itu. Ada tambahan lagi Bante, silakan Bante. Iya, sehubungan dengan latihan ketenangan, kita belajar untuk melepaskan masa lalu, ya. Jadi jangan sampai kehidupan kita hanya merindukan yang sudah lewat. Kalau kita hanya merindukan yang sudah lewat, kita amat sulit untuk belajar ketenangan. Demikian pula, ya kita punya perencanaan, tetapi perencanaan itu juga jangan berlebihan, supaya kita tidak mengalami kekhawatiran. Maka sebisa mungkin, selain kita melepaskan masa lalu, apakah suka maupun duka, ya kita belajar itu ya sudah lewat lah. Demikian pula sebisa mungkin apa yang sekarang bermanfaat, yang bisa dikerjakan yang baik di masa sekarang, kerjakanlah. Seperti berdana, menjalankan sila, meditasi, ini yang baik. Kalau hal baik ini telah dikondisikan, maka kehidupan yang tidak panjang ini artinya telah kita maksimalkan. Dalam artian tidak ada yang perlu kita sesali lagi. Karena kita telah mengisi waktu hidup kita dengan hal-hal yang baik. Ini perlu diingat. Begitu, Baik, Romo. terima kasih. Romo Rusdiansyah, barangkali sebelum kita tutup, Iya. ada yang mau ditambahkan? Saya cuma melengkapi apa yang sudah dijelaskan, ya panjang lebar, terang dan jelas semuanya, bahwa kita kembali lagi, bahagia itu sederhana. Sebenarnya apa yang dijelaskan oleh Bante tadi, mengelola pikiran yang pertama. Yang kedua adalah mengelola ucapan kita, karena itu penting. Karena ucapan ini bisa berbahaya, bisa merugikan, dan bisa mendatangkan kebahagiaan juga. Jadi ucapan yang penuh cinta kasih, yang baik gitu. Yang ketiga adalah perbuatan, tindakan, fisik jasmani ini dapat melahirkan kebahagiaan. Banyak-banyaklah berbuat baik sehingga melahirkan kebahagiaan. Lahir dan batin, itu kira-kira Romo. Baik, terima kasih Bante dan juga Romo sudah hadir bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Bante sudah menyampaikan bahwa bahagia itu harus tenang dan kita adalah apa yang kita pikirkan. Pemirsa yang berbahagia, mari kita sama-sama mempertahankan kebahagiaan yang telah kita peroleh hingga hidup kita bermanfaat dan tentunya keluarga kita juga merasakan kebahagiaan. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa ditanyakan melalui alamat email kami di mab.tvri@gmail.com. Dan sekali lagi bagi penanya, mendapatkan hadiah buku-buku Dhamma karya Ehi Pasiko Foundation. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan ikuti terus Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.